Kama yadharu min kalamil Qurtubi wa Ibnu Jama'ah, sebagaimana ini tampak dari perkataan Al-Qurtubi dan Ibnu Jama'ah. Dan dzakar al-Hafidzu fil Fathi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan annahu ladama indahum in kana li daruratin, ya. Jadi ada riwayat lain di mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki kita tulis saja. Ini informasi baru bagi kita, ya. Tidak mabit di Mina menurut mazhab Maliki, ya. Tidak mabit di Mina menurut mazhab Maliki karena darurat. Darurat itu apa? Misalkan di sana ada perampok di Mina misalkan. Kalau kita ke sana akan dirampok atau kita akan dibunuh misalkan. Maka menurut mazhab Maliki di riwayat Al-Qurtubi begitu juga Ibnu Jama'ah tadi dikatakan tetap bayar dam. Tetap harus bayar dam. Tapi menurut ini kita tulis Qurtubi dan Ibnu Jama'ah. Jadi ini ulama yang meriwayatkan pendapat mereka. Sedangkan menurut Ibnu Hajar dalam mazhab Maliki tidak perlu bayar dam jika karena darurat. Ya, jadi ini catatannya karena darurat. Ini adalah riwayat dari Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, gitu. Ya, ini mazhabnya Imam Malik, ya. Tentunya dalam pelaksanaannya kita perlu bertanya kepada ulama-ulama Malikiyah. Baik. Perkataan Imam Qurtubi seperti apa? Ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Imam Malik mengatakan man tarakal mabit lailatan min layali Mina, barang siapa yang tidak mabit, ya, satu malam saja dari 3 malam di Mina itu, min ghairi ru'ai wa ahli siqayati fa alaihi dam, bagi selain 2 orang ini, ya, penggembala onta atau kambing dan selain yang memberi minum bagi jamaah haji, maka harus bayar dam, ya. Ini kalimatnya Al-Qurtubi. Jadi seakan-akan selain 2 orang ini harus bayar dam kalau tidak mabit di Mina. Sedangkan Ibnu Jama'ah mengatakan, berkata Al-Hajib Al-Maliki, jadi ini periwayatan saja, innahu arkhasa liru'ati an yansarifu ba'da jamratil aqabah yauman nahri. Jadi kata Al-Hajib Al-Maliki bahwasanya bagi para penggembala onta atau kambing diberi rukhsah untuk pergi setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10, ya. Wa ya'ti salisatan fayarmu liyaumaini, kemudian datang pada hari ketiga sejak jumrah Aqabah tersebut, lalu melempar untuk 2 hari sekaligus. Jadi hari ini misalkan, hari ini lempar, kemudian setelah lempar pergi, besok tidak datang, besoknya lagi baru datang lempar di jamak, gitu. Ya, ini kemarin telah kita sebutkan sebagian memperbolehkan di antaranya mazhab Syafi'iyah. Baik. Wa indal Malikiyah, sedangkan menurut mazhab Maliki annahu yajibu al-hajju bitarkil mabit wa in kana li daruratin. Nah, kata Ibnu Jama'ah, menurut mazhab Maliki bahwa seseorang tetap wajib mabit di Mina, ya, dan kalau tidak mabit di sana wajib bayar dam meskipun karena darurat, gitu. Wa in kana li daruratin, meskipun ada darurat. Baik. Sedangkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, wa man tarakal mabit bi ghairi udrin wajaba alaihi dam an kulli lailatin. Ya. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Malikiyah itu berpendapat barang siapa yang, ya,
tidak mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 bi ghairi udhrin tanpa udzur, maka wajib bayar dam setiap malamnya. Jadi kalau tiga-tiganya yang tidak mabit maka sembelih 3 kambing gitu. Jadi ini an kulli lailatin. Jadi kalau 11 ya 1 kambing, 12 ya 1 kambing, 13 ya 1 kambing gitu. Menurut mazhab Maliki. Dan makna kalimat ini kata penulis, makna tanpa udzur, anna man tarakahu li udrin la syai'a alaihi. Berarti pemahaman dari kalimatnya Ibnu Hajar ini, kalau orang punya udzur ya tidak perlu bayar dam gitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini insyaallah ringkasan dari pendapat ulama 4 mazhab ini. Menurut mazhab Hanafi, apa ringkasannya Bapak Ibu? Bahwasanya mabit itu sunnah, meninggalkannya tidak perlu bayar apa-apa. Mabit itu sunnah, fa in tarakahu faqad asa. Kalau tidak mabit di sana ya melakukan perbuatan yang buruk, tidak mencontoh Nabi, tapi tidak bayar apa-apa. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki bagaimana Bapak Ibu? Bahwasanya mabit itu wajib. Kalau meninggalkan 1 malam saja maka harus bayar dam dan setiap malamnya 1 kambing ya. Baik, kemudian menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i ya, kalau meninggalkan mabit 3 malam maka harus bayar dam ya, tanpa udzur tentunya. Kalau meninggalkannya 1 malam atau 2 malam maka bersedekah makanan 1 mud, misalkan korma 1 mud. Mud itu ya 1 caruk begini. 1 caruk begini namanya 1 mud ya. Dalam riwayat yang lainnya 1 dirham ya. Dalam riwayat yang ketiga setengah dirham. Bayar setengah dirham. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau dirham seingat saya kalau 1 dinar itu isinya 10 dirham. Seingat saya, bisa jadi saya salah. Kalau 1 dinar 4,25 juta berarti 1 dirhamnya adalah 425.000. Nah, kalau riwayat yang kedua ini 425.000, kalau nisfu dirham adalah 201,5 ribu ya. 213.000 kurang lebih. Ini mazhab Syafi'i. Kalau ada udzur bagaimana? Kalau ada udzur maka tidak mengapa ya. Kalau ada udzur tidak mengapa di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki tadi ada udzur pun harus bayar dam. Kalau menurut mazhab Hanabilah maka ada 4 riwayat ya. Riwayat pertama itu la syai'a alaihi wa qad asaa, tidak mengapa ya. Tapi tidak mencontoh Nabi. Jadi seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua yut'imu syai'an, bersedekah makanan ya. Maka ini seperti pendapat Syafi'iyah tadi. Pendapat ketiga kalau 3 hari maka bayar dam, kalau kurang dari 3 hari maka sedekah makanan ya. Dalam sebagian riwayat 1 dirham, sebagian riwayat setengah dirham. Jadi ini seperti pendapat Imam Syafi'i. Pendapat keempat fi lailatin wahidatin dam kaqauli Malik. Ya, kalau pendapat keempat di mazhab Hanabilah ini seperti pendapat Imam Malik, ndak mabit 1 malam maka 1 kambing, artinya bayar dam gitu, per malamnya. Ya, ini ringkasan dari 4 mazhab. Coba kita ringkas di sini ringkasan.